Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang harus selalu kita ungkapkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Robnya alam semesta, pemilik langit dan bumi serta lapis demi lapis surga yang indah. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sosok yang bila kita pandang menyejukkan mata dan jiwa kita, dan ucapannya dapat menghilangkan kesusahan kita. Burung nuri terbang ke hutan, berteduh di dahan rindang. Ilmu itu penerang kehidupan, jadi bekal masa mendatang. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ini, pernah mengatakan bahwa hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, namun tindakannya tetap sama. Bapak yakin di tahun 2025 ini, kamu semua pasti menginginkan hasil yang berbeda dalam pendidikan, karir, maupun dalam kehidupan. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tindakanmu harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan berbicara tentang bagaimana memaknai ilmu fisika dalam kehidupan generasi Z. Bapak akan mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Ialah yang akan menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ialah yang menentukan manzilah-manzilah baginya, supaya kamu tahu jumlah tahun dan perhitungan waktu. Tiada Allah menciptakan ini kecuali dengan sebenarnya." Surat ini, kalau kita melihat dari artinya, itu memiliki makna kekuasaan Allah dalam penciptaan, penetapan orbit, fungsi matahari dan bulan, seperti mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tanda kebesaran Allah dan pentingnya ilmu pengetahuan. Next. Coba kita cermati peserta webinar semua dalam sejarah fisika yang berkaitan dengan alam semesta. Ptolemeus yang hidup antara 70 sampai 147 Masehi mengemukakan teori geosentris dengan konsep bumi yang diam dan berada di alam semesta dan menjadi pusat alam semesta. Sedangkan bulan, matahari, beserta planet lainnya itu berputar mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Dan kita mengenal bahwa teori ini adalah teori geosentris. Bumi sebagai pusat peredaran dari tata surya. Model ini mendominasi pemikiran astronomi dan filsafat selama lebih dari 1 milenium di dunia Islam dan di Eropa, dan menjadi dasar pemahaman kosmos selama berabad-abad. Karena itu, baru tahun 1473 Masehi, Kopernikus mampu mematahkan teori ini dengan mempublikasikan teorinya yang kita sebut dengan heliosentris, yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat dari alam semesta ini dan tidak bergerak. Teori ini menggeser paradigma model geosentris Ptolemeus yang telah bertahan berabad-abad. Kemudian, setelah Kopernikus, seorang ilmuwan fisika Kepler Galileo yang hidup dalam tahun 1500-an itu mendukung teori heliosentris. Dengan hukum Kepler yang kita ketahui bahwa planet-planet itu bergerak
melalui lintasan berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu pusat fokusnya. Tahun 1903, Einstein mengatakan bahwa jagat raya kita ini adalah suatu sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Tetapi dia merasa bahwa teorinya ini keliru, sehingga pada tahun 1915 dia mengubah teorinya ini yang bertentangan dengan teori yang dia kemukakan pertama, yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak mungkin statis, tapi alam semesta ini terus bergerak dan mengembang. Nah, di antara kehidupan Ptolemeus dan Kopernikus, kita mengenal seorang yang agung, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang hidup di 571 sampai 634 Masehi. Di situ sudah diungkapkan bahwa sebenarnya alam semesta ini tidak diam, ya, seperti yang tertulis di surat Al-Zariyat, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ternyata apa yang ditemukan Einstein tahun 1915 itu 1400 tahun yang lalu itu sudah dikemukakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hubble tahun 1929 menemukan kumpulan galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar merah. Ini adalah gambar kumpulan galaksi yang ditangkap oleh teleskop Hubble yang berbentuk seperti bunga mawar merah. Kalau kita melihat gambarnya, kumpulan galaksi itu memancarkan cahaya merah. Seperti kita ketahui di fisika, cahaya merah itu memancarkan frekuensi yang semakin merendah. Itu merupakan indikator bahwa semua benda-benda di alam semesta ini bergerak menjauhi, yang membuktikan bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah tidak diam, tetapi bergerak dan mengembang. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Next. Jadi subhanallah, ya, sebenarnya yang ditemukan tadi itu sudah ada di Ar-Rahman ayat 37. Maka apabila langit telah terbelah menjadi merah, mawar seperti kilapan minyak, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan lagi? Jadi Al-Quran sebenarnya telah berfirman 1400 tahun yang lalu, di mana pada masa itu belum adanya peralatan astronomi modern seperti saat ini. Ayat ini menggambarkan sebenarnya kengerian pada hari kiamat, di mana langit terbelah dan berubah menjadi merah seperti mawar dan kilapan minyak yang terbakar. Pada ayat ini juga sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan peringatan kepada manusia bahwa ayat ini bukan hanya sekedar gambaran visual, tetapi juga peringatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Nah, dengan memahami ayat ini, manusia diharapkan dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, Al-Quran sebenarnya bukan merupakan kitab sains, namun mencakup beberapa kajian ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dewasa di era digital dan memiliki karakteristik yang unik. Salah satunya adalah lebih suka belajar melalui video dan media online. Hal ini jelas akan mempengaruhi karakter mereka. Sehingga pada saat ini kita sering mendengar kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kenakalan remaja, narkoba, bahkan kasus berat, pembunuhan dan bunuh diri. Sebutlah yang pernah Bapak baca, kasus bunuh diri seorang siswi
sebut namanya bunga 14 tahun, itu ditemukan gantung diri dengan dasinya. Diduga penyebabnya adalah siswi tersebut tidak bisa mengerjakan soal ujian. Kasus ini memberikan gambaran kepada kita adanya hubungan antara kasus sosial dengan karakteristik Gen Z yang kita sebutkan tadi. Degradasi moral. Menuhankan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada saat ini berkembang dengan pesat, termasuk digitalisasi. Artinya ini akan mempengaruhi persepsi dari kehidupan dan kerangka berpikir Gen Z. Berbagai pertanyaan akan muncul, apalagi yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Apabila pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan dengan agama, maka Gen Z tidak bisa menerimanya. Pada saat itu kita dihadapkan pada masa agama menjadi penghalang dan pembodohan bagi mereka. Nauzubillahi min dzalik. Cara belajar Gen Z yang mengandalkan digital dan online itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang individualistis, yang rendah kepekaan sosialnya. Fenomena semacam ini hampir terjadi di semua tingkatan umur, sehingga kedekatan emosional menjadi berkurang dan ini menjadi ancaman bagi perkembangan generasi kita. Next. Ya. Fakta di lapangan, kita mendapatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, sebenarnya itu bukan merupakan tindakan yang rasional, karena membuang waktu dan tenaga secara rasional. Tetapi kita bisa melihat bahwa dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, tidak hanya kegiatan agama Islam saja, dan kegiatan agama-agama lainnya, itu akan menguatkan nilai-nilai spiritual, yang ini akan bisa menjadi pendorong bagi mereka untuk berprestasi. Pendorong bagi mereka untuk termotivasi. Pendorong bagi mereka untuk semangat belajar dan untuk memperbaiki dirinya. Kita melihat di kurikulum, pada standar kompetensi lulusan, ya, standar sikap yang harus didapatkan dimiliki oleh peserta didik itu perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan juga mereka dibebankan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di samping sikap itu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya di kurikulum ataupun di tujuan pembelajaran itu sudah tertulis. Tapi apa? Tapi kenyataannya miskin dengan prakteknya. Jadi bila kita cermati peserta webinar semua, pendidikan itu ibarat kerja membangun sebuah perahu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, perahu tidak berguna saat dibuat. Namun demikian, ketika pada saat terjadi banjir bandang, baru kita mengetahui kegunaan dari perahu yang dibuat. Oleh karena itu, mari generasi Z harus mempersiapkannya mulai detik ini. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi, energi, dan interaksi di antara keduanya. Fisika juga mempelajari gejala alam seperti gerak, fluida, kalor, gelombang, bunyi, cahaya, listrik, dan magnet. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, fisika dianggap sebagai ilmu yang tertua karena diawali dengan pengamatan benda-benda langit dan mendasar secara luas karena menggunakan konsep matematika, eksperimen, pemodelan teoritis. Fisika mengungkapkan sifat dan perilaku alam, semua apa yang ada, mulai dari ukuran mikroskopik sampai ke ukuran makroskopik. Jadi kalau kita lihat, fisika merupakan suatu ilmu yang kompleks, yang harus kita kuasai secara konsep dan secara aplikasi dan maknanya.
fisika itu memperlihatkan pentingnya arah dan makna hidup, ya. Bisa kita bandingkan pada perjalanan hijrah Rasulullah, ya, dapat dipandang sebagai peristiwa fisika. Karena beliau melakukan gerak yang merubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah yang dimaknai sebagai perpindahan jika ditinjau dari sudut pandang ilmu fisika didefinisikan sebagai vektor. Vektor gerak merupakan vektor yang mengatakan bahwa gerak satu partikel yang memiliki dimensi nilai atau ukuran sekaligus memiliki arah dan pergerakannya. Jadi artinya apa yang kita ketahui tentang fisika itu bisa kita maknai dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Dan itu merupakan peristiwa-peristiwa yang nyata dan nyata. Kita hidup tidak hanya mencari nilai atau ukuran, tetapi yang lebih penting adalah arah atau tujuan dari nilai atau ukuran tersebut. Nilai atau ukuran itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah arah dan tujuan. Nah, rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi, uang dan harta, namun lebih dari itu rezeki dapat berupa ilmu, kesempatan, kesehatan, umur, serta amal perbuatan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam surat Luqman ayat 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya. Ditulis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di alam semesta ini tidak ada yang tercipta secara kebetulan. Tidak ada yang tercipta begitu saja. Tetapi semuanya tercipta atas rencana dari Yang Maha Pencipta dengan kekuatan yang teramat agung di balik penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu, generasi Z harus move on. Dunia ini tidak terbatas pada yang mereka ketahui di video ataupun online saja, tapi ianya sangat luas dan tidak terbatas. Maka dari itu mari kita semangat mempelajari berdasarkan pesan-pesan dari Sang Pencipta. Insya Allah kita akan mendapat hikmahnya. Dari itu, anakku peserta webinar yang dicintai, ya mari kita kembali ke Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita jadikan sebagai pedoman di semua kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, kita mengajar, kita memberikan konsep, kita memaknainya, dan kita mengaplikasikannya. Sehingga apa yang menjadi harapan dari kurikulum nasional sekarang, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berarti, dan pembelajaran yang menyenangkan itu bisa kita gapai. SDGs, seperti kita ketahui, itu salah satu goalnya adalah pembangunan berkelanjutan, ya, atau pendidikan yang berkualitas. Maka pendidikan yang berkualitas sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan sedikit tadi, itu pendidikan yang kafah, pendidikan yang menyeluruh, pendidikan yang tidak setengah-setengah. Artinya apa? Artinya untuk satu konsep yang didapatkan oleh peserta didik, maka dia akan mendapatkan kompetensi yang utuh. Secara religius, ada proses, ada konsep, ada aplikasi, dan ada maknanya. Nah, itulah yang kita sebut dengan fisika kafah. Ini adalah salah satu pendidikan yang kita harapkan mampu memberikan makna dan arti dalam pengembangan karakter dan pengembangan kehidupan dari generasi Z kita. Baik, lampu kamar terang menyala, kalau siang lampunya dimatikan. Cukup sekian webinar dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.